Franche Basen Tissegerit. Saat itu pagi yang dingin di desa kecil Nazaret di rumah Yesus dan Maria. Di kediaman yang sederhana dan hangat ini, terjadilah salah satu momen paling mengharukan dan mendalam dalam sejarah. Inilah reka ulang perpisahan antara Maria dan putranya yang tercinta Yesus saat dia bersiap untuk meninggalkan rumah, memulai pelayanan publiknya dengan retret 40 hari di padang gurun. Berikut adalah peristiwa yang diceritakan oleh Maria. Aku terbangun sebelum matahari menampakkan sinarnya di Nazaret. Rumah itu sunyi dan satu-satunya cahaya berasal dari lampu yang kubiarkan menyala di dekat tempat tidur Yesus. Aku memandanginya tidur, wajahnya tenang dan dipenuhi kedamaian, dan hatiku dipenuhi dengan campuran emosi yang nyaris tak tertahankan. Ini adalah momen yang kutahu tak terelakkan, tetapi itu tidak mengurangi rasa sakit perpisahan. Dalam setiap tarikan napasnya, aku merasakan kepergiannya sudah dekat. Aku teringat tahun-tahun ketika aku menggendongnya, kata-kata pertamanya, tawanya, kesedihannya. Pusaran kenangan membanjiriku, dan air mataku mengalir dalam diam, masing-masing membawa doa ke surga. Aku tahu takdirnya lebih besar dari yang kubayangkan. Tetapi kesedihan karena tahu aku tidak akan melihatnya setiap hari menghancurkanku. Saat dia masih tidur, aku mulai menyiapkan sarapannya, mencoba mengalihkan pikiranku dengan rutinitas. Tanganku sedikit gemetar, dan suara peralatan masak adalah penghiburan yang cepat berlalu. Aku memikirkan tentang tak terhitung kalinya aku melakukan ini, tanpa pernah berpikir bahwa suatu hari nanti akan menjadi yang terakhir. Dia tidak akan tidur di bawah atap ini lagi. Aku tidak bisa menciumnya untuk mengucapkan selamat malam, atau memasakkan makanan kesukaannya. Setiap detail kecil dari kehidupan sehari-hari terasa begitu berat, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketika aku mendengar derit tempat tidur saat dia bangun, jantungku berdegup kencang. Yesus, dengan mata penuh kebaikan dan tekad, menyambutku dengan senyuman. Ketenangannya memberiku kekuatan, meskipun di dalam diriku, kesedihan terus tumbuh. Kami duduk di meja, dan saat kami makan dalam diam, hati kami berkomunikasi dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh seorang ibu dan putranya. Saatnya telah tiba baginya untuk pergi. Di ambang pintu, aku memeluknya dengan sekuat tenaga, berharap momen ini berlangsung selamanya. Air mataku tak terbendung lagi, dan dia, dengan belas kasihnya yang tak terbatas, memelukku dan membisikkan kata-kata penghiburan. Ibu, kasih sayangmu selalu menguatkanku. Aku akan membawa restumu kemanapun aku pergi. Dan aku menjawabnya, ya, putraku tercinta, aku tahu kau akan selalu bersamaku, tetapi hatiku tak henti-hentinya bersedih. Engkau adalah anakku, darah dagingku, engkau milikku dan aku milikmu. Engkau adalah putraku, Tuhanku dan guruku, raja hidupku. Bagaimana mungkin aku tidak menangis? Putraku, kekasihku, anak Maria. Pergilah bersama Bapa, karena olehnya dan untuknya engkau datang. Aku mencintaimu, anakku, Yesusku. Jadilah penghiburanku dan pergilah bersama Tuhan. Aku melihatnya berjalan menjauh di jalan. Siluetnya semakin kecil saat dia bergerak menuju cakrawala. Aku tetap di sana, mengawasinya sampai dia menghilang dari pandanganku. Lalu aku berlutut dan berdoa ke surga, memohon kekuatan untuk menanggung ketidakhadirannya dan perlindungannya. Bapa Surgawi, jagalah putraku tercinta. Berilah dia kekuatan dan kebijaksanaan untuk melakukan kehendak-Mu. Semoga cinta dan doaku menjadi perisai baginya di setiap langkahnya. Keheningan pagi itu dipenuhi dengan kehadiran ilahi, dan meskipun rasa sakit perpisahan itu mendalam, iman menopangku. Aku tahu, meskipun dia tidak lagi bersamaku secara fisik, ikatan kami akan selalu abadi, dibimbing oleh kasih Tuhan dan penghiburan yang luar biasa. Dengan mata tertutup, aku merasa bahwa dalam pandangan terakhir putraku, dia memberiku semua manusia sebagai anak-anakku juga. Aku tidak memahaminya sama sekali, tetapi itu adalah penghiburan yang luar biasa, yang bahkan hingga hari ini membuatku merasa penuh dengan rahmat. Voicing God, Vente, berengan dil zijn men die gaan kan. Ze wil vol met ons weer aan